Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Peranan Leadership dalam Krisis Manajemen dan Krisis Komunikasi. Adapun kelompok kami terdiri dari Anissa Junaidi, Harliansah, Marina Oktavia, Sri Wahyuningsih, dan Wulan Febrianti Hanif. Latar belakang. Krisis merupakan suatu peristiwa yang tak terduga yang dapat menyebabkan ketidakpastian tinggi yang menimbulkan disorientasi, perasaan kehilangan kendali, dan gangguan emosi yang kuat. Oleh karena itu, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para pemimpin adalah menyadari bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Hal ini merupakan hal yang cukup sulit, terutama di saat krisis datang perlahan dan berkembang di dalam situasi yang terlihat wajar, sehingga tidak terlihat secara nyata. Selanjutnya, krisis manajemen. Imran dalam bukunya Komunikasi Krisis tahun 2017 mendefinisikan krisis manajemen adalah suatu kegagalan dari peranan manajemen krisis dan semakin sulitnya persoalan untuk dipulihkan, sehingga suatu perusahaan dinyatakan dibubarkan secara hukum dan operasionalnya. Selanjutnya, leadership. Menurut Suatno Priyansa tahun 2016, kepemimpinan yaitu meliputi penggunaan pengaruh dan semua hubungan dapat melibatkan pimpinan. Kemudian, mencakup pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan keakuratan dari komunikasi mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya. Kemudian yang ketiga, memfokuskan pada tujuan yang dicapai. Pimpinan yang efektif harus berhubungan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya, krisis komunikasi. Komunikasi pada situasi krisis atau krisis communication dan manajemen isu merupakan pilihan karir yang prospektif bagi para lulusan PR. Sebuah krisis yang besar merebut perhatian media, dan dalam situasi tersebut, para jurusan PR bertanggung jawab untuk semua proses komunikasi yang harus dilakukan. Agar dapat menghadapi krisis secara efektif dan dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi, perlu membuat perencanaan untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan yang akan terjadi dapat diatasi. Selanjutnya, peran leadership terhadap krisis manajemen. Yang pertama, memperkuat karakter pimpinan dalam masa kritis. Yang kedua, membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Yang ketiga, menunjukkan empati. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, peranan leadership dalam krisis komunikasi. Menurut Kathleen Pimbeng dalam bukunya Krisis Communication, Imran tahun 2017, ada 5 tahapan penyelesaian krisis. Yang pertama, detection, di mana internal perusahaan itu mampu mengidentifikasi sebuah situasi yang mungkin saja bisa menjadi krisis. Kemudian yang kedua, krisis prevention. Ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu pula sebuah krisis. Seorang PR, expert yang baik biasanya mampu mencegah terjadinya krisis. Kemudian yang ketiga, krisis preparation. Ada sejumlah krisis yang tidak bisa dicegah kehadirannya, yaitu ketika sebuah kecelakaan sudah terjadi, seperti jaringan telekomunikasi jatuh, produk dianggap haram beredar di pasar, kosmetik tak memenuhi standar lembaga POM, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, containment. Bagaimana melimitasi krisis dari sebuah perusahaan, baik dari sisi waktu maupun dampaknya. Kemudian yang terakhir, recovery, adalah saat untuk membalikan kondisi perusahaan ke sedia kala.
Selanjutnya, Korms tahun 2010 yang dikutip dari buku Kriantono tahun 2015 menjelaskan bahwa komunikasi krisis didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis, mulai dari tahapan prakrisis sampai pasca krisis. Adapun ketiga tahapan penyelesaiannya, yang pertama, fase prakrisis. Dalam kegiatan komunikasi krisis berkisar antara mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data dan analisa akan resiko krisis. Kemudian, membuat keputusan tentang bagaimana mengolah potensi krisis dan memberikan pelatihan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam proses manajemen krisis. Kemudian yang kedua, ada fase krisis. Pada fase ini, telah ditelaah apa dan bagaimana yang organisasi komunikasikan selama krisis yang memiliki efek signifikan, termasuk jumlah kerusakan dan pencemaran nama baik yang dapat diatasi oleh organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, ada fase pasca krisis, yaitu meliputi periode waktu setelah krisis dianggap berhasil diatasi. Masa pasca krisis merupakan fase di mana fokus untuk mengatasi krisis telah berakhir, tetapi penanganan terhadap efek krisis masih berlanjut. Oleh karenanya, sulit untuk menentukan kapan saat krisis telah berakhir. Komunikasi pasca krisis adalah kelanjutan dari respon krisis komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran dari krisis yang terjadi, terkait dengan reaksi para stakeholder setelah kondisi kembali normal. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Dalam menghadapi krisis, peran pemimpin terhadap krisis manajemen terbagi atas beberapa macam, yaitu memperkuat karakter pemimpin dalam masa krisis, membuat keputusan di tengah ketidakpastian, menunjukkan empati, dan berkomunikasi secara efektif. Krisis komunikasi yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut apabila tidak diiringi dengan manajemen krisis yang tepat. Hal ini penting dilakukan agar mendapatkan kembali rasa kepercayaan dari publik. Dalam menghadapi krisis, pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasinya. Komponen yang diperlukan oleh pemimpin yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, serta memiliki sikap yang tegas. Krisis yang tidak dikelola dengan baik serta pesan yang disampaikan tidak diorganisir dengan baik akan berdampak pada rusaknya image perusahaan.